Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala afdali rusulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma hdina waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat-ayat kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguraikan kepada kita lewat ayat-ayat tersebut keburukan dari orang-orang munafik dan juga membandingkan mereka dengan orang-orang beriman di dua ayat terakhir yang kita pelajari minggu lalu. Maka di ayat kita malam ini insyaallah ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi kita secara khusus, walau tentu ditujukan juga kepada umatnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah, Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffar, berjihadlah melawan orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah engkau terhadap mereka. Kata ulama-ulama kita Bapak sekalian, lewat tentunya tadabbur mereka kepada ayat-ayat Al-Quran, mereka menyimpulkan bahwa kata mereka, idza kana al-kalamu 'anid dunya qaddama al-kuffara 'anil munafiq, lakin idza kana al-kalamu min al-akhirah qaddama al-munafiq 'ala al-kuffar. Kata mereka, idza kana al-kalam, bila ayat berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia sekalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan orang-orang kafir terlebih dahulu, baru menyebutkan orang-orang munafik seperti dalam ayat ini. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil
al-kuffar wal munafiqin. Al-kuffar baru disebutkan al-munafiqin. Sebaliknya, apabila Al-Quran berbicara tentang hukuman di akhirat, ya, hukuman di akhirat, maka susunannya sebaliknya, yaitu dengan mendahulukan penyebutan al-munafiqin baru al-kuffar. Ya, baru al-kuffar. Kenapa? Karena kata ulama, li'annahu la yu'adzab fid dunya. Karena biasanya bila ayat itu bicara tentang yang berkaitan dengan dunia, ya diakhirkan ya al-munafik karena di dunia ini bisa dia selamat lah. Karena di dunia ini bisa dia selamat. Seperti di ayat ini didahulukan al-kuffar baru al-munafiqin. Jadi ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Ayat ini kata para ulama ada berbeda-beda pendapat ahli tafsir tentang jihad yang dimaksudkan dalam ayat ini, Pak. Baik terhadap orang kafir, begitu juga terhadap orang-orang munafik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berpendapat bahwa berjihad ya terhadap orang-orang kafir itu bisayfi, kata beliau, lewat senjata. Sedangkan terhadap orang-orang munafik itu bil lisan, bil hujjatil balighah. Maknanya dengan hujjah-hujjah yang disampaikan ya lewat ilmu pengetahuan, ya debat dan sebagainya. Itu kepada orang-orang munafik untuk menyadarkan mereka dari kenifakannya. Itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan Ibnu Mas'ud dia mengatakan bahwa baik orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik kedua-duanya adalah bentuk jihad terhadap mereka. Ya, kedua-duanya adalah bentuk dari jihad terhadap mereka, yaitu terkadang diperlukan ya pedang atau senjata, dan terkadang diperlukan hujjah, ya debat, atau kita katakan tadi ilmu pengetahuan. Jadi tergantung keadaan, ya. Jadi tergantung keadaan. Jadi baik orang kafir atau orang-orang munafik, ya terkadang jihad-jihad yang diperlukan untuk menghadapi mereka dari kaum muslimin itu bisa dengan pedang atau senjata atau dengan lisan, ya dengan menyampaikan hujjah-hujjah terhadap mereka. Dan ini dua pendapat kita katakan dari kalangan sahabat, walau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, begitu juga Ibnu Katsir menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud. Jadi tidak dikhususkan dia. Artinya kalau Ibnu Abbas dia bilang al-kuffar bis-sayf, sedangkan al-munafiqin bil lisan, bil hujjah. Ya, berjihad menghadapi orang-orang kafir itu dengan senjata, sedangkan orang-orang munafik itu dengan hujjah, dengan berhujjah. Ya, sedangkan Ibnu Mas'ud dia bilang tidak, kedua-duanya. Terkadang orang munafik itu pun, ya, terkadang orang munafik itu pun salah satu bentuk jihad terhadap mereka itu ya lewat senjata atau peperangan dan sebagainya. Baik. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu,
dia mengatakan ya sekalian, suyufullahi arba'ah, dia bilang bahwa jihad ya dengan senjata itu ada 4 ya menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu dia menjelaskan wahidun 'alal musyrikin. Ya, pertama itu ditujukan kepada orang-orang musyrik. Ditujukan kepada orang-orang musyrik. Jadi berjihad melawan orang-orang musyrik dengan senjata berdasarkan ayat faqtulul musyrikin. Ya, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina. Ayat kita sebelumnya sekalian, apabila sudah berlalu ya bulan-bulan haram itu, faqtulul musyrikina, maka perangi kalianlah orang-orang musyrik itu, bunuhlah mereka, gitu kan. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menjumpai mereka, seperti yang sudah kita jelaskan di ayat kita sebelumnya. Kemudian yang kedua kata beliau, alal kafirina, ya alal kafirina. Jadi berjihad dengan pedang terhadap orang-orang kafir, ya dari segala macam jenisnya, yaitu Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Itu berdasarkan ayat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Kata Allah, perangilah, seranglah orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhirat. Ini juga ayat ini sudah kita pelajari sekalian di awal ayat At-Taubah ini, yang ayat ini min ahlil kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang ketiga ayat kita ini kata beliau, yaitu berjihad dengan pedang terhadap orang-orang munafik. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Kemudian yang terakhir, ya perlunya kaum muslimin mengangkat senjata terhadap mereka, yaitu terhadap pemberontak sekalian. Ya baik itu dari kaum muslimin apalagi selain mereka. Seperti yang dijelaskan itu di ayat surah apa itu? Qala Allah Ta'ala faqatilul ladzi tafi'a ila amrillah. Ya, ayat ini ada di surah Al-Hujurat. Ya, ayat itu ada di surah Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, kata Allah. Bila ada pertikaian di antara dua kelompok beriman, ya, kata Allah, fa aslihu bainahuma, hendaklah kalian mendamaikan mereka. Tapi fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, akan tetapi bila salah satu pihak menzalimi pihak yang lain, tak mau dia berdamai, faqatilul lati, maka perangi kalianlah kelompok yang tak mau berdamai tersebut, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu berkenaan dengan suyufullahil arba'ah. Dia bilang bahwa jihad dengan pedang itu disebutkan dalam Al-Quran, itu ditujukan kepada 4, ya, 1 musyrikin, kemudian kafirin, munafiqin, dan mereka-mereka yang tidak mau berdamai atau menzalimi, ya, pihak lain dari kaum muslimin. Baik. Sepintas sekalian kita tengok dalam ayat ini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita, ya, agar berjihad menghadapi orang-orang kafir, berjihad menghadapi orang-orang munafik,
Setelah itu waghlud alaihim. Ya, waghlud alaihim. Ya, ughlud itu dari makna ghalidh. Maknanya kalian harus nampakkan satu sifat kekerasan terhadap mereka, baik dalam ucapan kalian. Jangan seperti kata ulama-ulama tafsir kita, jangan ucapan kalian tuh apa kita bilang lembut, ya, lembut terhadap mereka, tapi nampakkan ya kerasnya ucapan kita itu terhadap mereka. Bahkan di antara ulama tafsir kita ada yang mengatakan waghlud alaihim. Jadi maknanya mimik muka kita pun bila bertemu dengan orang-orang munafik tuh, ya jangan bermanis muka, tapi kita tunjukkan kita muka tidak menunjukkan muka tidak senang terhadap mereka. Itu makna dari waghlud alaihim. Ya, waghlud alaihim. Bahkan di antara ulama ada yang mengatakan salah satu bentuk dari waghlud alaihim ini, bila mereka mengucapkan salam pun, ya, bila mereka mengucapkan salam pun tidak perlu untuk dibalas. Dan bila kita berjumpa dengan mereka tak perlu kita mengucapkan salam. Tapi tujuan semua ini adalah untuk menyadarkan mereka akan kekeliruan mereka, untuk menyadarkan mereka akan sifat kemunafikan mereka yang sangat berbahaya itu. Dan sikap ini sekalian kata ulama diambil ya setelah tadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersikap baik kepada siapapun termasuk musuh. Ya, termasuk musuh. Tapi kata ulama itu ketika memang kaum muslimin belum punya kekuatan. Ya, ketika kaum muslimin belum punya kekuatan, maka terkadang dari sikap-sikap mereka hanya menunjukkan bersikap lunak. Ya kan, tidak mempedulikan apa yang mereka lakukan. Akan tetapi setelah kaum muslimin punya kekuatan, jumlah mereka sudah besar, maka sikap mereka pun ya harus berubah terhadap orang-orang kafir dan khususnya munafik ini, supaya ya orang-orang munafik itu tidak berterusan melakukan ulah-ulahnya, ya melakukan ulah-ulah mereka selama ini, karena bila ditunjukkan sikap keras terhadap mereka, sikap tegas terhadap mereka, maka inilah kata ulama yang bisa diharapkan merubah mereka dari nifaq menjadi orang-orang beriman yang sebaik-baik keimanan. Jadi begitulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita dan orang-orang beriman saat itu secara khusus sekalian, untuk urusan duniawiyah terhadap orang kafir, terhadap orang-orang munafik, ya perangi mereka, ya perangi mereka dan bersikap keraslah terhadap mereka. Itu di dunia. Wa ma'wahum jahannam, sedangkan tempat mereka nanti di akhirat adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itulah dia seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Kemudian yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Ayat ini sekalian, bila kita tengok di tafsir-tafsir para ulama kita, banyak sekali riwayat-riwayat yang mereka sebutkan sebagai asbab nuzul dari ayat ini. Ya. Ayat yang ke-74 ini salah satu ayat yang saya katakan tadi banyak sekali riwayat-riwayat yang disebutkan oleh ulama kita dalam tafsir-tafsir mereka ya sebagai penyebab turunnya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu dia. Akan tetapi sekalian, ayat ini bila kita tengok dari segi zahir, ini masih bicara tentang ulah-ulah dari orang-orang munafikin yang salah satu sangat dijadikan oleh orang-orang munafik sebagai satu senjata ampuh untuk menyelamatkan mereka ya dari hukuman-hukuman duniawiyah ya, dan untuk menyelamatkan muka mereka dari rasa malu, maka sifat itu adalah bersumpah ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sumpah itu adalah sumpah palsu atau sumpah bohong kita katakan. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan yahlifuna billah. Yahlifuna dari kata halif. Ya, dan Al-Qur'an selalu memakai kalimat ini bila sumpah itu sumpah bohong, Pak. Yaitu halif. Sedangkan sumpah yang benar itu biasanya dengan qasam. La uqsimu bihadzal balad, itu dengan uqsim. Sedangkan yahlifuna dari kata halif ini biasanya adalah sumpah yang sifatnya kebohongan. Baik. Jadi ayat ini lafaznya itu fi'il mudhari, yahlifuna, kata Allah, billah. Jadi mereka orang-orang munafik itu terus menerus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini mereka bersumpah dengan nama Allah maqalu, bahwa mereka tidak mengucapkan kata-kata yang mengejek agama atau yang mengejek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, atau yang mengejek kaum muslimin atau mengejek Al-Qur'an. Jadi yahlifuna billah ma qalu. Padahal kata Allah walaqad qalu, dan mereka sungguh telah mengucapkan kalimat al-kufri, kalimat-kalimat yang memang sifatnya kufriyah bila diucapkan. Tapi ketika mereka disidang, ya, ketika mereka disidang oleh Nabi dan kaum muslimin, jadi supaya mereka selamat dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka, maka mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sumpah itu mereka pun ya tidak diberikan hukuman dan dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan bahwa sumpah-sumpah yang mereka selalu ucapkan di hadapan muhai Rasul kami, kata Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah halif, sumpah bohong. Saya katakan tadi sekalian bahwa ayat ini salah satu ayat yang paling banyak riwayat menjelaskan asbab nuzulnya. Di antara mereka para ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ucapan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, ya, yaitu Ra'sul Munafiqin di Madinah, ya, yang pada tahun 4 atau 5 Hijriyah di peperangan Muraisi' atau peperangan Bani Al-Mustaliq, ketika seorang laki-laki teman akrab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertikai ya dengan seorang laki-laki yang kita bilang teman akrab dari Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul la'natullahi alaih, maka terjadilah
baku hantam di antara keduanya. Kemudian di situ keluarlah kalimat dari Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang memang kalimat itu adalah kalimat kufriyah. Kalimat yang bilang diucapkan oleh siapapun itu hukumnya kafir, Pak. Ya, kalimat-kalimat yang membuat orang bisa kafir. Apa kata Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Ya, kata beliau, sammin kalbaka, kemudian yaklak, sammin kalbaka yaklak, lalu dia katakan, la'in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Di surah Al-Munafikin itu sekalian, peribahasa yang dia sebutkan itu, ya, sammin kalbaka yaklak, ya yaklak gitu ya. Engkau, kalau dibahasa, maksud peribahasa tersebut, kita kasih makan mereka selama ini lalu mereka memakan kita. Jadi maknanya kita biarkan mereka hidup di kota kita Madinah, lalu sekarang mereka menjadi penguasa untuk kita dan menzalimi kita. Itulah tuduhan beliau yang sangat kotor terhadap Nabi dan kaum muslimin. Ya, lalu dia mengatakan, la in raja'na, kalau nanti kita sudah sampai ke Madinah, maka orang-orang termulia akan mengusir orang-orang yang hina. Yang mulia itu adalah dia dan kelompoknya sekalian, sedangkan yang hina itu dia maksudkan adalah Nabi dan kaum muslimin. Ternyata ucapan ini terdengar oleh Zaid ibnul Arqam dan menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Karena buruknya pembicaraan itu, maka Nabi memanggilnya dan menyidangnya, Pak. Betulkah engkau mengucapkan kalimat nih? Apa dia bilang? Wallah, dia bilang, demi Allah, saya tidak ada mengucapkan kalimat-kalimat seburuk itu ya Rasulullah, kata mereka. Sebagian ulama mengatakan itulah asbab nuzul dari ayat ini, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Mereka bersumpah di hadapan Nabi SAW dengan menyebut nama Allah, bahwa mereka tak berkata apapun tentang celaan terhadap Nabi, agama, atau kaum muslimin. Padahal kata Allah, qala qad wa laqad qalu. Mereka padahal sudah mengucapkannya. Ada yang mengatakan itu sebagai asbab nuzulnya, Pak. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkenaan dengan ucapan Al-Julas ibnu Suwaid. Al-Julas ibnu Suwaid ini, sebelum dia menjadi muslim yang baik sekalian, ketika turun ya beberapa ayat Al-Qur'an tentang keburukan orang-orang munafik, ya, tentang keburukan orang-orang munafik, dan dia saat itu termasuk dari bagian kumpulan orang-orang munafikin, apa dia katakan? In kana ma yaqulu Muhammad haqqan, dia bilang. Kalaulah betul ucapan Muhammad itu, dia bilang, kalaulah betul ayat-ayat yang dibaca oleh Muhammad itu, pasti kita nih lebih buruk dari keledai kita, dia bilang. Ya, pasti kita ini lebih buruk dari keledai kita. La nahnu syarrun minal hamir, dia bilang. Seandainya benarlah apa yang dibaca oleh Muhammad itu, berarti kita ini lebih buruk dari keledai yang kita punya. Jadi menunjukkan di sini ada keraguan sekalian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dari pihak Julas ibnu Suwaid. Maka ketika ada yang mendengarkan ini, ucapan ini dia sampaikan, ya, bahwa andailah Muhammad itu benar dengan ucapannya, pastilah kita ini lebih buruk daripada keledai, ya, menunjukkan tidak percayanya dia kepada Al-Qur'an dan kepada Nabi kita SAW yang menuduhnya berbohong. Maka dia pun
dilaporkan kepada Nabi sekalian dengan ucapan kasarnya itu. Maka setelah disidang di hadapan Nabi SAW, diminta pertanggungjawaban tentang ucapan itu, apa senjata pamungkasnya supaya selamat, yaitu bersumpah dengan nama Allah. Itulah sebagian ulama mengatakan sebagai asbab nuzul dari ayat ini. Tapi intinya sekalian, ya, terlepas dari riwayat yang banyak itu, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu yang menjadi ciri khas, ya, dari sifat buruk orang-orang munafik di masa Nabi SAW, mereka selalu bersumpah dengan nama Allah. Ya, bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan kalimat apapun yang mencela agama, mencela Nabi, mencela kaum muslimin, dan mencela Al-Quran. Padahal, walaqad qalu kalimatal kufri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa mereka betul-betul telah mengucapkan kalimat-kalimat kufriyah. Ya, yang kita katakan tadi, mengejek Nabi, mengejek orang Islam, ya, dan syariat-syariat Islam. Baru kata Allah, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka ingkar, kafir, ba'da islamihim, sesudah keislaman mereka. Ya, mereka itu betul-betul kafir dan sesudah keislaman mereka, apalagi keislaman yang mereka pertontonkan selama ini itu hanya casing saja. Nah, itu hanya di luar saja. Nah, tapi yang mereka sembunyikan, ya, di dalam hati mereka adalah kekufuran. Wahammu bima lam yanalu. Ya, wahammu, kata Allah, bima lam yanalu. Dan apa yang mereka apa yang mereka inginkan, bima lam yanalu, mereka tidak bisa mencapainya. Ya, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Wahammu bima lam yanalu. Baik. Wahammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan apa yang mereka tidak bisa capai. Di sini juga ada beberapa pendapat dari ahli tafsir. Ya. Yang pertama, Bapak sekalian, wahammu bima lam yanalu. Ya, mereka menginginkan apa yang mereka tidak bisa capai adalah terbunuhnya Nabi SAW. Karena orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik khususnya ketika kembali dari peperangan terakhir yang terjadi antara Rasulullah SAW, ya, dengan Rum, Bapak sekalian, ya, sekembalinya dari peperangan itu, ya, maka ada, menurut sebahagian ulama Qurtubi, ada 12 orang munafik, dan sebahagian lagi ada mengatakan 15 orang, ya, di mana orang-orang munafik ini menginginkan atau kita katakan mereka membuat satu rencana, ya, di dalam di dalam rencana itu mereka yang berjumlah 15 orang ini atau yang berjumlah 12 orang ini menurut sebahagian pendapat berencana membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di perjalanan kembali menuju Madinah, ya, saat akan kembali menuju Madinah. Tapi apa yang mereka rencanakan itu gagal, digagalkan oleh dua sahabat Nabi kita SAW, satu Ammar ibnu Yasir dan Huzaifah ibnu Yaman. Tadinya mereka berencana ingin menjatuhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kendaraannya, lalu membunuhnya. Akan tetapi rencana busuk mereka itu, ya, tak terlaksana. Inilah salah satu makna ayat
wa hammu bima lam yanalu. Maknanya mereka menginginkan sesuatu apa yang mereka tak bisa capai. Itu salah satu yang disebutkan oleh ulama kita sekalian. Baik. Kemudian ada juga pendapat lain, makna dari wahammu bima lam yanalu itu adalah keinginan orang-orang munafik sekalian yang memang menjadi musuh dalam selimut di Madinah bagi Rasulullah dan kaum muslimin, ya, ada keinginan mereka yang tak bisa mereka capai, yaitu dengan menjadikan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul sebagai raja dan hakim mereka di Madinah, yang padahal mereka telah menyiapkan satu mahkota yang akan mereka pakaikan di kepalanya, Pak. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin datang ke Madinah, apa yang mereka inginkan dengan mengangkat seorang Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul menjadi raja mereka di Madinah, menjadi penguasa mereka di Madinah, menjadi hakim mereka di Madinah, itu tak tercapai. Ya, bahkan inilah yang membuat Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul punya rasa dendam terhadap Nabi kita SAW, karena kekuasaan yang dia inginkan itu gagal total, ya, tak dapat dia raih sekalian. Makanya begitu Nabi sampai ke Madinah, sampai wafatnya dia, permusuhan dia terhadap Nabi dan kaum muslimin itu tak pernah padam. Ya, wahammu bima lam yanalu. Ini makna kedua kata para ulama, maksud dari ayat ini, di mana keinginan mereka menjadikan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul menjadi raja di Madinah itu tidak tercapai setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Ya, wa ma naqamu, padahal mereka tidaklah mencela Nabi, tidaklah mencela agama, tidaklah mencela syariat Allah, selain karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Jadi ini kebaikan yang dibalas dengan keburukan, Pak. Ya, ini kata para ulama uslub nih, ya, kata ulama uslub ini adalah syiddatun fil satu uslub dalam uslub Quran menunjukkan kerasnya, ya, celaan Allah terhadap orang-orang munafik ini, di mana sepatutnya sekalian karunia Allah yang diberikan kepada mereka, ya, karunia Allah yang diberikan kepada mereka sepatutnya itu berbalas baik. Akan tetapi wa ma naqamu, mereka tidak melakukan perlawanan, mereka tidak melakukan pencelaan, illa, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengaruniakan kepada mereka, ya, dari rahmatnya, dari karunia-Nya, yang sepatutnya mereka balas dengan kesyukuran, mereka balas dengan keimanan, tapi sebaliknya mereka balas itu dengan keingkaran dan kemunafikan. Jadi wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Adapun karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah katakan dalam ayat ini sekalian, ya, tentu salah satu bentuk dari karunia itu adalah bertambahnya rezeki mereka, adanya rasa aman dan tentram yang mereka rasakan hidup di Madinah setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana sebelumnya, sebelum kedatangan Islam ke Madinah, sebelum datangnya Rasulullah ke Madinah dan kaum muslimin, bahwa Madinah itu tidak pernah aman sekalian, ya, antara satu kabilah dengan kabilah lain. Terjadi permusuhan yang sangat panjang, ya.
Itu satu. Tapi setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah bersama kaum muslimin, maka muncullah perdamaian di Madinah. Ya, permusuhan-permusuhan di antara kabilah sebelumnya itu padam. Ya, itu padam. Kemudian karunia Allah juga yang sepatutnya mereka balas dengan kesyukuran, akan tetapi mereka balas dengan keingkaran dan celaan, yaitu setelah adanya rasa aman di Madinah, ekonomi mereka pun meningkat. Perniagaan mereka itu pun meningkat. Rezeki mereka itu bertambah. Dan itu tidak terjadi kecuali setelah Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Nah, ini makna dari illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Kata Allah, mereka tidak melakukan perlawanan, mencela dan sebagainya kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada mereka ya dan rasulnya dari karunia-karunia yang berlimpah, mulai dari rasa aman yang kita katakan tadi dan rezeki mereka yang meningkat. Nah, inilah sifat buruk orang-orang munafik yang dijelaskan oleh Allah dalam ayatnya sekalian. Tapi Bapak tengok, fa iyatubu, maka jika mereka mau bertaubat dari kemunafikan-kemunafikan mereka itu, yaku khairul lahum, pasti itulah ya jalan terbaik bagi mereka. Maknanya menunjukkan bahwa sekalian betapa besarnya dan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seburuk apapun manusia, ya, seingkar apapun manusia, akan tetapi bila dia membuka hatinya untuk kembali ke jalan yang benar, yaku khairal lahum, kata Allah, pasti akan diterima taubatnya dan itu akan menjadi sesuatu yang terbaik bagi mereka. Wa iyatawallaw, dan jika mereka berpaling terus menerus mencela agama, terus menerus mencela Rasulullah, mencela syariat Islam, mana mereka terus menerus dalam kemunafikannya, apa kata Allah? Yu'adzibuhumullahu adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Pastilah Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang keras, baik di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Dan mereka tidak akan mendapatkan sebagai pelindung dan penolong di muka bumi. Wa ma lahum fil ardi, dan tidak ada bagi mereka di muka bumi. Nah, ini dikomentari oleh ulama, Pak. Kenapa wa ma lahum fil ardi? Ya, wa ma lahum fil ardi. Jadi, dan tidaklah ada bagi mereka di muka bumi min waliyin, ya, sebagai pelindung yang akan melindungi mereka, wala nasirin, dan yang menjadi penolong mereka. Tapi fil ardi. Nah, ini dikomentari oleh ulama kita sekalian. Kenapa disebutkan dalam ayat ini fil ardi? Karena kata para ulama kita, Allah sebutkan wa ma lahum fil ardi dalam ayat ini sebab kata mereka semua kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab saat itu sudah mengenal Islam. Ya, sudah mengenal Islam. Sudah masuk Islam. Ya, hampir semua orang di Jazirah Arab tua sudah masuk Islam. Ya. Jadi tinggallah orang-orang munafik nih. Ya, tinggallah orang-orang munafik nih. Yang kata Allah, apabila mereka bertahan dengan kemunafikannya itu. Ya, bila bertahan mereka dengan kemunafikannya itu, lalu mereka akan dihukum dengan itu, maka tidak ada satupun dari kabilah-kabilah bangsa Arab yang hidup di Jazirah Arab saat itu yang akan bisa melindungi mereka atau yang akan menolong mereka. Ini jawaban-jawaban ulama kita, salah satunya sekalian, wa ma lahum fil ardi
min waliyin, sebagai wali yang melindungi mereka, memberikan bantuan terhadap mereka, ya, sedangkan wala nasir, menjadi penolong mereka dari hal-hal yang merugikan mereka. Dan itulah ancaman Allah Subhanahu wa taala yang cukup keras terhadap orang-orang munafik bila mereka bertahan dengan kemunafikannya. Dan di antara orang-orang munafik yang tadinya keras permusuhannya kepada Nabi itu banyak yang berubah, Pak. Salah satu yang berubah dari orang munafik yang memang keras, ya, terhadap Nabi itu adalah laki-laki yang kita sebutkan tadi, Julas ibnu Suwaid. Ya, Julas ibnu Suwaid yang mengatakan kepada Nabi SAW, apabila betullah ucapan dari Muhammad itu, ya, pastilah kita ini lebih buruk dari keledai. Al-Julas ini setelah dilaporkan dia kepada Nabi SAW, walau pada akhirnya dia memang bersumpah di hadapan Nabi mengatakan tidak mengucapkan itu, tapi pada akhirnya dia mengakui, dan sejak itu dia bertaubat dan menjadi baik Islamnya. Dan ini salah satu kita katakan tadi betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap siapapun yang bila terbuka hatinya untuk bertaubat, seburuk apapun masa lalunya, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kesalahan orang, ya, di masa lalunya, akan tetapi ya ampunan Allah itu jauh lebih besar. Makanya karena itu kata para ulama, tidak boleh kita buat orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seburuk apapun orang itu di masa lalu. Ya, seburuk apapun orang itu di masa lalu. Baik, kita tambah sedikit sekalian, karena ini masih bicara tentang orang munafik. Apa kata Allah? Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Subhanallah. Ya. Dan di antara mereka orang-orang munafik itu, kata Allah, ada yang telah berikrar kepada Allah. Maknanya bersumpah, sekalian. Apa sumpah mereka? Ya, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih. Ya, demi, ya, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebahagian karunia-Nya kepada kami, kata mereka, la nasaddaqanna, pastilah kami akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan pastilah kami termasuk dari orang-orang yang saleh. Baik. Ayat ini kalau Bapak tengok di tafsir-tafsir ulama, termasuk di Ibnu Katsir rahmatullahi alaih, di situ sangat jelas disebutkan bahwa ayat ini ditujukan kepada Tha'labah. Dan kisah Tha'labah ini, saya kira ini salah satu kisah yang masyhur sekalian, yang sering dibicarakan para penceramah-penceramah. Di mana Tha'labah ini tadinya adalah seorang yang sangat fakir, sangat miskin, Pak. Lalu dia datang kepada Nabi SAW agar Nabi berdoa untuknya biar dia menjadi kaya. Tapi Nabi nasihati bahwa bersyukur dengan yang sedikit itu lebih baik bagimu daripada banyak tapi nanti engkau kufur. Tapi dia tidak mengindahkan apa yang disampaikan Nabi itu, malah tetap menginginkan kekayaan, dan Nabi pun mendoakannya. Maka setelah didoakan Nabi, berubah hidupnya, Pak. Ya, berubah hidupnya dari fakir, ya, menjadi kaya. Jadi tadi kambingnya itu setiap hari bertambah, setiap hari bertambah, pada akhirnya tak lagi sempat dia sholat ke masjid, ya, kecuali hari Jumat saja.
Dan bila datang wakil-wakil dari Nabi yang memungut zakat, maka banyak alasannya. Tidak mau dia mengeluarkannya dan sebagainya. Artinya apa yang tadinya dia janjikan dan ikrarkan di hadapan Nabi, bahwa bila saya mendapatkan kekayaan ya Rasulullah, pasti akan kupergunakan untuk bersedekah dan engkau akan jumpai aku nanti menjadi seorang yang saleh dan sebagainya. Itulah ikrar mereka. Ya, ikrar dia, maaf. Tapi ternyata setelah dia dapatkan apa yang diinginkan, malah dia berubah. Ya, bahkan zakat pun tak mau dia membayarnya. Itu kisah Sa'labah. Tapi kata ulama kita seperti Qurtubi Bapak sekalian, bahwa kisah ini dhaif jiddan. Ya, kisah ini tidak benar. Sa'labah itu adalah salah seorang sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Ya, yang ikut dalam peperangan Badar. Maka riwayat-riwayat yang menceritakan tentang Sa'labah ini kata ulama ini tidak benar. Ya. Karena sahabat-sahabat yang sudah ikut dalam peperangan Badar khususnya sekalian, mereka ini dengan ikutnya ke Badar itu sudah mempunyai keutamaan yang tidak akan bisa diraih oleh siapapun selain mereka. Dan tak mungkin mereka melakukan seperti yang kita sebutkan tadi. Karena itu yang terbaik kata ulama kita bahwa ini sekalian masih bicara tentang sifat orang munafik. Ya, di antara orang-orang munafik itu ada yang berikrar mereka dan bersumpah seandainya Allah menganugerahkan kepada kami karunia-Nya, pasti kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang saleh. Ini ucapan, ya, bahagian dari ucapan orang-orang munafik, bukan ucapan Sa'labah. Begitu kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi wa minhum man ahadallah. Jadi sebahagian dari orang-orang munafik itu ada yang berikrar di hadapan Allah, bersumpah di hadapan Nabi, la in atana min fadlih, ya Muhammad, bila engkau doakan kami agar Allah memberikan kekayaan kepada kami, lanasaddaqanna, pasti kami akan banyak bersedekah, walanakunanna minas salihin, dan pasti kami akan termasuk dari golongan orang-orang saleh. Lalu falamma atahum min fadlihi, ya, falamma atahum min fadlihi, manakala Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, ya, bakhilu bihi, akhirnya mereka bakhil, kedekut sekalian. Watawallau wa hum mu'ridun, kata Allah. Subhanallah, ya, cepatnya manusia berubah. Ya. Jadi manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia tersebut, tak lagi mau bersedekah. Dan ini menjadi ciri khas dari orang-orang munafik seperti di ayat kita sebelumnya, wa yaqbiduna aydiyahum, ya, mereka tahan tangan-tangan mereka, maknanya tidak mau memberi, ya, tidak mau mereka menunaikan zakat. Baik. Lalu mereka kikir, kata Allah SWT, dengan karunia itu, wa tawallaw, dan mereka berpaling, ya, dalam keadaan mereka membelakangi kebenaran. Ya, wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi apa yang mereka ikrarkan, apa yang mereka janjikan, itu hanya di mulut saja, dan setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka sekalian tak sama dengan apa yang mereka ikrarkan dan janjikan. Karena itu fa'aqabahum nifaqan, kata Allah, fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun, kata Allah.
maka itu ya perbuatan mereka yang berikrar, bila dapat rezeki banyak mereka akan menjadi orang yang rajin bersedekah, akan menjadi orang saleh. Ikrar-ikrar atau sumpah janji-janji yang tak benar itu, maka itu menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, menimbulkan kemunafikan di hati mereka sampai ke waktu mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, ila yaumi yalqaunahu. Ya, disebabkan akhlafullaha ma wa'aduh, sebab mereka menyelisihi, mengingkari apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan dengan sebab apa yang mereka dustakan terus-menerus. Jadi fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Jadi nifak ini kalau kita tengok dalam ayat nifak ini hukuman. Ya, ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa masuk ke hati siapapun. Ya, yang bisa masuk ke hati siapapun apabila ada perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, yang salah satu perbuatan itu adalah bersumpah, berjanji akan menjadi orang baik, akan menjadi orang yang ahli sedekah bila Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kekayaan kepadanya. Akan tetapi setelah didapatkan kekayaan itu dia lupa dengan sumpahnya, lupa dengan ikrarnya, lupa dengan janjinya yang akan menjadi persedekah, yang akan menjadi orang saleh. Nah, ketika dia lupakan janji-janjinya itu, maka hukuman untuk dia, kata Allah, fa'aqabahum nifaqan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan atau menimbulkan nifak di hati orang tersebut, dan itu akan terus menerus, kata Allah. Ya, ada pada mereka sifat munafik itu sampai mereka menemui Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka mati. Kenapa demikian sekalian? Bani bahasa babiyah, bima akhlafullah, karena buruknya pengingkaran mereka terhadap apa yang telah mereka janjikan, ya, dan terhadap apa yang mereka dustakan. Yang terakhir sekalian, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui, ya, apakah mereka tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala terus atau senantiasa mengetahui rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Nah, jadi ayat ini menunjukkan sindiran yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik, ya, yang berjanji akan menjadi baik, berjanji akan menjadi penderma setelah mereka mendapatkan karunia Allah, akan tetapi setelah mereka mendapatkannya mereka melupakan janjinya. Nah, inilah yang kata Allah, apakah mereka tak sadar bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka bisikkan di antara mereka. Karena pada hakikatnya Allah itu Maha tahu segala sesuatu yang gaib, termasuk apa yang ada di hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sekalian dari sifat kemunafikan ini, karena Rasulullah sendiri pun terus-menerus berlindung kepada Allah di dalam doanya dan zikirnya agar dihindarkan dari sifat nifak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah, ya Allahumma inni a'udzubika minan nifaq, kata Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kemunafikan. Jadi kalau Nabi kita saja sekalian ya berlindung kepada Allah dari sifat nifak ini,
tentu kita pun lebih wajar, lebih patut banyak berlindung kepada Allah agar membersihkan diri kita dari kemunafikan-kemunafikan ini. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Fadhil Abu Ahmad. Jadi di awal perbincangan tadi Ustaz menyebut surah kita perlu mendamaikan di antara dua grup yang berperang. Ya. Hadzal bainal kafirin wal muslimin atau bainal muslimin wal muslimin. Aywa. Bainal Allah kama yaqulu Allah Ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina. Minal mu'minina. Jadi bila ada dua kelompok dari orang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang. Fa aslihu bainahuma, kata Allah. Maka damaikanlah di antara dua kelompok itu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, akan tetapi bila salah satu kelompok ya zalim ya terhadap kelompok yang lain, maknanya tak mau berdamai, maka penguasa kaum muslimin saat itu dibolehkan mereka memerangi orang yang tak mau berdamai tersebut hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka betul-betul tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa as-sayfur rabi' kama yaqulu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. السؤال الساري عنه هناك سؤال لماذا في هذا الآية الله تعالى استخدام المؤمنين بين المؤمنين الآية الهجرة تقصد في هذه الآية في الهجران نعم هناك الكلمة مؤمنين استخدام هنا. أيوة سبحان الله. Kalau kita tengok ayat ni ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Baik. Kata para ulama tafsir kita sekalian, bahwa pertikaian di antara orang beriman itu ya pasti terjadi. Ya, pasti terjadi, Pak. Dan terbukti dalam sejarah pun itu banyak. Khususnya setelah wafatnya Utsman ibnu Affan. Ya, setelah wafatnya Utsman ibnu Affan, maka terjadilah fitnah besar. Ya, setelahnya dialami oleh kaum muslimin ya antara orang-orang beriman, antara orang-orang Islam, ya kan, terjadi peperangan di antara mereka. Baina Muawiyah wa Ali bin Abi Thalib. Nah, wa baina Aisyah wa Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai ke zaman kita sekarang nih banyak terjadi pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara orang-orang beriman. Baik. Hadza wahid Abu Ahmad. Jadi pertikaian di antara orang beriman itu bisa terjadi, Pak, dan sejarah membuktikan itu. Bahkan orang-orang terafdal di sebelum kita pun pernah terkena fitnah dalam masalah ini. Akan tetapi yang perlu juga kita garis bawahi dalam ayat tersebut,
ya, sekalipun besar kesalahan yang mereka lakukan, peperangan itu kan kesalahan besar, Pak. Ya, berperang itu kan kesalahan besar. Maknanya berperang antar orang beriman. Yang sepatutnya ini kan tidak boleh terjadi, tapi terjadi dia. Ada pembunuhan, ada kematian. Ya, banyak kerugian gitu. Tapi terjadi dia. Nah, tapi Bapak tengok di ayat tersebut, sekalipun mereka melakukan dosa besar, kita katakan, karena memang berperang, memerangi saudaranya sendiri, tapi tidak mengeluarkan mereka dari keberimanannya. Ya, tak mengeluarkan mereka dari keberimanannya, Pak. Artinya, sekalipun mereka melakukan satu kesalahan, ya, Allah tak menghukum mereka, ya, sehingga keluar dari Islam. Tapi malah Allah masih menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina. Baik. Ayat inilah Abu Ahmad, ayat inilah yang dijadikan oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai dalil menolak pendapat orang-orang Mu'tazilah, di mana orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan di dalam akidah mereka bahwa pelaku-pelaku dosa besar adalah kafir. Ya, pelaku-pelaku dosa besar adalah kafir. Itu keyakinan orang-orang Mu'tazilah yang memang berseberangan dengan kita Ahlus Sunnah. Adapun Ahlus Sunnah, Abu Ahmad, dengan ayat Al-Hujurat inilah salah satu dalil yang mereka pakai bahwa seorang yang beriman dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan, selama bukan itu syirik, bukan kekufuran kepada Allah, maka orang tersebut masih tetap dalam keimanannya. Masykur, jazakallah khairan ala hadzal su'al. Jazakallah khair. Baik, insyaallah. Baik. Bahkan yang lain, Pak sekalian? Gimana, Pak Syarul? Mungkin sudah tidak ada lagi, Pak, yang mau berkomentar? Nampaknya tak ada, Ustaz. Kalau tak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Dan minta maaf tadi terlambat sedikit ya sekalian. Mudah-mudahan insyaallah kita sambung kajian kita ini di pertemuan akan datang. Semoga kita sehat semua dan mudah-mudahan apa yang kita baca dan pelajari malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.